warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Yulia Zahara, NIM P071311210175, kelas B semester 2 Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, akan mempresentasikan materi mengenai negara dan konstitusi. Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. Adapun unsur-unsur terbentuknya negara, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif negara. Unsur konstitutif negara meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Unsur deklaratif. Adapun sifat-sifat negara, yang pertama memiliki sifat memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati. Dengan demikian, selanjutnya fungsi negara. Fungsi negara dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, yaitu yang pertama mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial. Yang kedua, mengorganisir dan adapun prinsip-prinsip negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang pertama, alinea ke-1 menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya. Alinea ketiga menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religius. Alinea keempat menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yaitu adanya. Selanjutnya, konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan. Adapun tujuan konstitusi yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik. Adapun fungsi konstitusi adalah mengantarkan cita-cita manusia dalam hidup bernegara. Selanjutnya, nilai konstitusi. Nilai konstitusi ada 3. Yang pertama, nilai normatif, yakni suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku. Yang kedua, nilai nominal, yakni suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal. Yang terakhir, nilai semantik, yakni suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk. Adapun jenis-jenis konstitusi ada 2. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul, seperti contohnya pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, terus pidato kenegaraan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.